Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Hari ini adalah materi kecepatan, karena kemarin sudah belajar mengganti satuan kecepatan, jarak, dan waktunya. Sekarang kita masuk ke kecepatannya. Nah, kecepatan itu artinya besarnya jarak yang ditempuh oleh benda pada tiap satuan waktu. Jadi misalnya kecepatannya 20 km per jam. Jadi misalnya contohnya mengendarai motor dengan kecepatan 20 km per jam. Itu artinya dengan motor itu kamu dalam 1 jam dapat menempuh jarak 20 km. Itu dalam waktu 1 jam. Kan 20 km per jam. Jadi setiap jamnya dapat menempuh 20 km. Jadi perbandingannya seperti ini di tabel ini. 20 km per jam itu juga bisa diartikan kalau dalam 1 jam dapat menempuh 20 km, kalau dalam 2 jam berarti dapat menempuh 40 km. Itu artinya juga kecepatannya 20 km per jam, karena setiap jamnya tetap 20 km. Kalau 3 jam, ya tambah lagi 20 km, 60 km. Kalau 4 jam, tambah lagi 20, 80 km jaraknya. Jadi, dari tabel ini dapat kita simpulkan. Nah, kecepatan itu diperoleh dari pembagian jarak dan waktu. Jarak dibagi waktu. Seperti ini contohnya. Setiap 1 jam menempuh 20 km. Kalau 2 jam, kita tambahkan 20 lagi, jadi 40. 3 jam tambah 20 lagi, 8 km. 4 jam, kita tambah lagi 20 menjadi 80 km. Nah, ini penerapan rumusnya seperti ini. Kecepatannya, misalnya pakai yang tabel kedua, jaraknya 40 km, waktunya 2 jam. Berarti jarak bagi waktu 40 bagi 2, ketemu 20 km per jam. Sama ya, ini juga 60 bagi 3, 20. 80 bagi 4, 20. Sama ya, yang ini juga 20 bagi 1, 20 km per jam. Nah, untuk mengingat rumusnya, ini pakai segitiga JKW. J jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, ini dihafalkan saja segitiganya JKW. Kalau mau mencari kecepatan, K kan kecepatan. K-nya kita tutup. Kalau K-nya kita tutup, yang terlihat hanya J dan W. J-nya di atas, W-nya di bawah. Jadi K sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi yang ditanyakan itu kita tutup. Dan rumusnya adalah huruf yang kelihatan, J per W, jarak bagi waktu. Itu mencari kecepatan. Kalau mencari jarak, J-nya yang kita tutup. Kalau J-nya kita tutup, yang kelihatan K dan W. Jejer, kalau jejer seperti ini, artinya dikali. Kalau atas bawah tadi kan dibagi. Kalau jejer seperti ini dikali. Berarti mencari J, mencari jarak sama dengan K kali W. Kecepatan kali waktu. Nah, yang terakhir mencari waktu. Mencari waktu, W-nya kita tutup. Berarti yang kelihatan J dan K, atas dan bawah. Berarti J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya. Segitiga JKW. Nah, contoh soalnya. Biasanya kalau kecepatan itu contohnya soal cerita. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak yang ditempuh oleh bus selama 5 jam adalah, nah ini tadi yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. J-nya kita tutup, ketemu K dan W. Karena jejer, berarti dikali kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya 30, waktunya 5 jam. 30 kali 5, 150 km. Ini kalau pakai rumus ya, pakai tabel juga boleh. Jadi menambahkan satu-satu dari tadi setiap jam. Jadi kan pertanyaan 30 km per jam. Berarti setiap jam menempuh 30 km. Berarti 1 jam pertama 30 km. Lalu sesudah 2 jam 60 km. Jadi di sini nambah terus 30, 30, 30 sampai nanti 5 jam. Itu kita ketemu 150 km.
meter. Mudah ya? Lalu kalau soalnya seperti ini. Jarak kota Bandung ke Jakarta 210 km. Andi mengendarai mobil dari kota Bandung ke Jakarta ditempuh selama 105 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil Andi? Yang ditanyakan apa ini? Kecepatan. Nah, kecepatan tadi bagaimana? K-nya kita tutup. Ketemu J dan W atas bawah. Berarti jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? Ini 210 km dan waktunya 105 menit. Nah, di sini yang ditanyakan kilometer per jam. Tapi di sini di soal adanya kilometer per menit. Berarti menit ini kita harus ubah menjadi jam. Kemarin sudah bisa menit ke jam. Menit ke jam itu kan naik 1, berarti dibagi 60. Nah, seperti ini. 105 bagi 60. Kita bagi 5. 105 bagi 5, 21. 60-nya bagi 5, 12. Sederhanakan lagi, ketemu 7 per 4. Dari mana? 21-nya kita bagi 3. 12-nya juga kita bagi 3. Ketemu 7 per 4 jam. Nah, kita ganti. Berarti 210 km dibagi 7 per 4 jam. Bagaimana mengerjakannya? Kalau membagi, pecahan itu kalau dibagi nanti jadinya diping walik. Jadinya seperti ini. Nah, 210 kali 7 per 4-nya diwalik. 4 per 7. Tinggal kita coret. 210-nya bagi 7. 7-nya juga bagi 7. 210 bagi 7, 30. 7 bagi 7, 1. Berarti tinggal 30 kali 4. 30 kali 4 itu 120 km per jam. Sudah sesuai ya dengan yang diminta di pertanyaan. Kilometer per jam. 120 km per jam itu kecepatannya mobil Andi. Udah? Lalu, kalau pertanyaannya seperti ini. Budi mengendarai motor dengan kecepatan 90 km per jam dari Bantul menuju Semarang. Jarak Bantul ke Semarang adalah 120 km. Jika Budi berangkat dari Bantul pukul 8.40, jam 8 lebih 40, pukul berapa Budi akan tiba di Semarang? Yang ditanyakan pukul berapa? Pukul berapa itu apa? Jarak, waktu, atau kecepatan? Waktu ya, pukul itu. Jam kan? Berarti mencari waktu. W-nya kita tutup. Ingat tadi segitiga JK W-nya. W-nya ditutup, ketemu J dan K atas bawah. Berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya 90 km. Bukan, jaraknya adalah ini. Jarak Bantul ke Semarang 120 km. Kecepatannya 90 km per jam. Nah, ketemunya. Nih, coret nolnya, ketemu 12 per 9. Sederhanakan lagi. Bagi 3. 12-nya bagi 3, 4. 9-nya bagi 3, 3. Ketemunya 4 per 3 jam. Atau dijadikan pecahan campuran 1/3 jam. Nah, 1/3 jam kalau kita mau tambahkan dari jam 8.40 kan masih sulit ya. Kalau menambah 1 jam, bisa langsung 09.40, tapi ini ada 1/3 jamnya. Kita jadikan menit saja yang 1/3. Nah, jam ke menit kemarin turun 1, berarti dikali 60. 1/3 dikali 60 itu sama artinya dengan 60 dibagi 3. Ini 1 kali 60 per 3. Berapa 60 dibagi 3? 20. Berarti 1/3 jam itu artinya 1 jam 20 menit. Karena 1 menit itu, karena 1 jam itu 60 menit, kalau 1/3 jam itu 20 menit. Ya, berarti 1/3 jam artinya 1 jam lebih 20 menit. Bagaimana mencari waktu tibanya? Kita tambahkan dari 08.40, kita tambahkan dengan 1 jam 20 menit. Ingat, yang depan ini, depan titik itu jam, yang belakang titik adalah menit, kita jumlahkan. Nah, 0960. Tapi 0960 itu tidak ada ya di jam. 60 menit tadi sama dengan berapa jam?
60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Kita tambahkan depannya. 9-nya berubah menjadi 10. Berarti 09 lebih 60 menit itu sama dengan pukul 10. Pas. Jadi, Budi tiba di Semarang itu pukul 10. Nah, seperti itu nggih. Penjelasan dari Bu Hana. Besok Ibu jelaskan lagi untuk soal-soal yang sulit. Nanti bisa mengerjakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.